Hari ini, Minggu 1 Juni 2025, dilandaskan dengan tema Kristus dimuliakan, Gereja dikuatkan. Baiklah, tema ini bukan hanya sebagai formalitas di dalam ibadah kita, tetapi menjadi kekuatan di tengah-tengah penderitaan. Tibalah saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati, pikiran kita, dan mengambil sikap untuk fokus kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita percaya bahwa kita dapat melewati satu minggu ini dan dapat kembali beribadah pada pagi hari ini. Itu semua tidak terlepas dari penyertaan dan kebaikan Tuhan. Untuk itu, mari kita bersyukur dan mengangkat lagu pujian kita, Yesus Kau Sungguh. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh Ku
Semua pujian Kau muliakan hanya bagi Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Saya mau ajak teman-teman sekalian untuk memuji nama Tuhan dengan lebih lagi. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan sukacita kita. Kita sama-sama bernyanyi Gloria. Bersama memuji putus We give you praise.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anakmu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang kau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Kita mau kembali teman-teman semua nih. Kalau saya bilang masih ada semangat untuk memuji nama Tuhan, teman-teman jawabnya amin dengan suara yang penuh sukacita. Bisa? Oke, kita coba. Masih ada semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Sekali lagi teman-teman. Masih ada semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Luar biasa. Biarlah semangat kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita kembali mengangkat lagu pujian kita. Kusorakan haleluya.
untuk duduk kembali. Mari kembali sama-sama kita menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Kita bernyanyi layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dipuji disembah, Allah yang berkorban dulu dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Mari kembali kita selesai. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Tundukkan kepala dan merendahkan hati untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Amin. Sungguh indah perasaan yang kita alami ketika kita ada dalam perkenanan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari teman-teman, kembali kita mengangkat lagu pujian kita. Kita bernyanyi sungguh indah.
dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Saudaraku, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan saudara seiman di seluruh dunia ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saya undang untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mengenyangkan dan memelihara kita. Kembali kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Tuhan selalu menolong. musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
seumur hidup. Dia menyangkaku terpeliharamu seumur hidupku. Dia menyangkaku terpeliharamu seumur hidupku. Untuk kita hari ini, saya akan membacakan dari Yohanes pasal 12 ayat 23, demikian bunyinya. Dan Yesus menjawab mereka, "Jikalau sudah waktunya anak manusia dimuliakan, maka kamu akan mengerti bahwa aku adalah Dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya di dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-harinya. Amin." Amin. Amin. Kita akan menaikkan doa dan permohonan kita melalui doa syafaat. Untuk petugas dipersilakan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan Yesus, kami semua beribadah, seluruh anggota PMK Telkom University. Tuhan, Engkau juga berkati teman-teman kami di luar sana. Jika mereka tidak bisa datang, Tuhan Yesus, biarlah mereka bisa datang ke gereja-gereja yang lainnya untuk beribadah hanya kepada-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pembicara kami pada hari ini, Pendeta Yohan. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu, agar lewat setiap perkataan hamba-Mu, hati kami bisa diteguhkan Tuhan oleh firman-Mu. Kami semua yang mendengarkan Tuhan Yesus bisa mendapat berkat dari Tuhan. Kalau sebentar juga yang berdoa untuk para setiap pembina kami Tuhan, Pak Jasper, Pak Kris, Bunda yang tadi juga Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami, telah memberikan kami pembina-pembina yang hebat, pembina-pembina yang mau Tuhan Yesus membimbing kami PMK Telkom University Tuhan Yesus. Biarlah pembina Tuhan Yesus memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap kegiatan mereka. Engkau berikan mereka kesehatan selalu Tuhan Yesus, agar mereka bisa membimbing kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami cuma berdoa untuk PMK Telkom University. Engkau berkati persekutuan mahasiswa ini Tuhan Yesus, agar setiap anggotanya bisa berkembang Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau berkati perkembangan PMK ini. Kami cuma berdoa untuk PMK UPETAS. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan keluarga yang baik di UPETAS Tuhan Yesus. Biarlah kami, pengurus-pengurus UPETAS dan juga setiap anggota yang ada, bisa selalu Tuhan Yesus puji nama-Mu. Kami bisa, hati kami Tuhan Yesus hanya tertuju padamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota kami dalam perkuliahan yang Kau berkati mereka semua Tuhan. Tugas-tugas yang sedang mereka kerjakan, ujian-ujian yang ada, Kau berkati mereka agar mereka bisa menjalankannya dengan baik dan mengerjakannya dan mendapatkan nilai yang baik Tuhan. Sebentar juga yang mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini Tuhan. Biar setiap pemimpin yang ada, Kau berikan kekuatan kepada mereka agar mereka bisa membawa bangsa ini berjalan yang benar Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita bernyanyi, diam di hadirat.
hatiku, dengan hadir ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa aku dekat, ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat lagu pujian dari awal. Sama-sama kita katakan, penuhi hatiku, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu.
Karena daripada mula bersumber segala sesuatu. Dan daripada mula ya Tuhan, melalui firman-Mu yang menjadi manusia itu, kami mengenal sosok yang bernama Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang menjadi juru selamat kami. Bapa di sorga, biarlah semua lagu yang telah kami nyanyikan, doa yang telah kami panjatkan, Tuhan perkenankan, dan biarlah sekali lagi itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini dengan satu topik, bagaimana Engkau mempermuliakan Putra-Mu Yesus Kristus sehingga gereja-Mu Tuhan dikuatkan. Hamba-Mu yang berbicara ini adalah orang yang tidak mengerti apa-apa. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menjamah bibir mulut hamba-Mu sehingga dapat menyampaikan isi hati Tuhan seturut dengan apa yang Kau mau. Buka hati pikiran kami, buka pikiran kami, agar kami dapat mengerti semua isi hati Engkau. Berkuasalah Roh Kudus di tempat ini, karena kami siap untuk mendengarkan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang percaya kita katakan Amin. Puji Tuhan. Ya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Saya senang sekali hari ini bisa berdiri di tempat ini dan satu kehormatan besar bagi saya. Ya. Terima kasih kepada kakak saya, teman berbagi, teman sharing Bunda Eta yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat membawakan firman Tuhan, dan juga kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, para calon pemimpin masa depan. Amin. Apakah Anda percaya Anda pemimpin masa depan? Amin. Amin. Mana tahu dari antara kalian yang hadir di tempat ini, para mahasiswa, di antara kalian ada yang bisa jadi menteri? Mustahil tidak? Yang mustahil ya. Kita percaya bahwa kalian akan dipakai Tuhan luar biasa di masa depan kalian ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalan singkat saja karena saya dibatasi waktunya itu cuma 30 menit dan sudah berjalan 1 menit. Ya. Nama saya Pendeta Yohan. Saya punya 2 marga. Marga saya yang pertama dari leluhur saya, marga saya adalah Lim. Kalau misalnya mendengar kata Lim, kira-kira etnisnya apa ini? Korea Utara, ya. Korea Utara bukan ya? Korea Utara terlalu jauh nanti. Saya orang Tionghoa. Tapi marga saya yang kedua, saya punya marga Siagian dari Bonandolo, Bonakosogit kami. Ya, ibu saya Boru Sitompul. Kalau misalnya ada di sini yang marganya Sitompul atau Boru Sitompul, kita keluarga. Dan kalau yang punya marga Siagian dari Bonandolo, kita keluarga. Ya, istri saya 1, anak saya 3, jangan terbalik. Istri 3 anak 1 itu bahaya nanti ya. Istri saya bernama Sondang Situmorang. Ada di sini yang marga Situmorang? Gak ada ya? Baik, kalau ada kita keluarga lagi. Nah, ini ujung-ujungnya keluarga semua ini ceritanya. Ya. Anak saya 3, yang pertama namanya Samuel, usia 14 tahun. Yang nomor 2 Michael. Dan yang terakhir Rafael. Saya tinggal di Baros, Cimahi. Ya. Nah, kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian melewati Baros, ada melihat satu gedung yang tinggi namanya Apartemen DH. Nah, saya tinggal di sana. Boleh mampir ya. Baik, hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan topik Kristus dimuliakan, gereja dikuatkan. Next. Firman Tuhan yang menjadi pengantar topik kita adalah dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Yang berkata demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sekali lagi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Topik kita hari ini adalah Kristus dimuliakan dan gereja dikuatkan. Next. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketahui ya bahwa di dalam dunia ini segala sesuatu yang ada tentu ada awal mula penciptaannya.
tentu ada awal mula karyanya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, nggak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba jebret jadi begitu, nggak ada. Semuanya adalah proses. Bagaimana awal mula dia terjadi. Termasuk di dalamnya adalah kita yang hadir di tempat ini. Saya memberikan satu gambar ilustrasi, ada sebuah kue ulang tahun. Ya, kue ulang tahun. Saudara, saya yakin dan percaya Anda sekalian yang ada di tempat ini pasti senang merayakan ulang tahun. Betul? Kenapa? Karena di dalam perayaan ulang tahun tersebut kita akan mendapatkan banyak ucapan. Ya, mendapatkan banyak ucapan dan juga mendapatkan banyak hadiah. Dengan ucapan selamat ulang tahun ya, selamat bertambah usia ya, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, sekali lagi bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semuanya itu ada awal mula penciptaannya. Nah, hari ini kita membahas satu topik, yaitu tentang kata gereja dikuatkan. Saya hari ini akan mengeksekusi dua kata, yaitu bagaimana kata gereja dan bagaimana kata Kristus dipermuliakan. Next, saudara. Next. Pertanyaan adalah, kapan gereja pertama kali lahir? Banyak orang yang banyak salah paham tentang proses kelahiran gereja, kedatangan gereja. Oh, Pak Yohan, gereja itu ada pada tahun sekian. Pada saat kami mendirikan sebuah gedung, namanya itu adalah gedung gereja A. Oh, Pak Yohan, gedung gereja kami berdiri tahun 2013. Itu pengertian kata lahirnya gereja. Tapi yang menjadi pertanyaan saudara, apakah benar gereja yang dimaksudkan ini adalah seperti itu? Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. 47 ayat ini menceritakan tentang awal mula bagaimana gereja itu lahir. Saya mau menggarisbawahi di dalam ayat 40, 41 dan 42 dikatakan demikian. Dan dengan banyaknya perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara lihat ada kata angkatan yang jahat ini. Ya, kata kuncinya adalah angkatan yang jahat. Ayat yang ke-41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini poin yang kedua. Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, 3 ayat ini merupakan satu bagian dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Pada saat peristiwa apa? Yaitu peristiwa, next slide-nya, yaitu pada peristiwa hari Pentakosta. Disitulah gereja lahir. Disitulah gereja pertama kali ada. Ya, nama Kristen belum muncul pada masa itu. Tapi dikatakan orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Itu mereka yang percaya kepada Kristus Yesus, Sang Putra Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tadi 3 ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara dalam Kisah Rasul pasal 2, itu adalah perkataan dari Rasul Petrus. Yang mana ketika Roh Kudus Tuhan turun kepada mereka, para rasul tersebut, yang mulanya mereka memiliki ketakutan, yang pada saat mereka memiliki kekhawatiran, kecemasan, pada saat Roh Kudus Tuhan turun kepada mereka, mereka mengalami perubahan, dan mereka berani bercerita, bersaksi tentang kebenaran firman Allah, bercerita tentang kesaksian Kristus, dan berani menegur kesalahan. Saudara yang terkasih, itulah peristiwa hari lahirnya gereja. Sekarang pertanyaan yang kedua, next. Apa itu gereja sebenarnya? Tadi kita lihat saudara,
Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berkumpul setiap hari untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, sekarang kita mau melihat dulu apa itu gereja, supaya kita mengerti dulu apa pengertian gereja. Ya, nah saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40 dikatakan demikian. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Loh, angkatan yang jahat itu siapa? Surah apakah gerakan? Oke, jangan kita hiraukan itu ya, kita fokus kepada itu. Nah saudara, pertanyaannya adalah, ada dikatakan angkatan yang jahat. Siapakah angkatan yang jahat ini? Di manakah angkatan yang jahat ini ada? Dan bagaimana angkatan yang jahat ini mempengaruhi mereka? Saudara, Roma pasal 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Angkatan yang jahat itu adalah angkatan yang ada di dalam dunia ini, yang tidak mengenal kebenaran firman Allah dan yang menolak kebenaran firman Allah. Makanya Rasul Petrus berkata di dalam ayat 40 ini, berilah dirimu diselamatkan. Itu poin utamanya. Berilah dirimu diselamatkan. Dari mana? Dari angkatan yang jahat ini. Dari sinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengambil satu kesimpulan sementara, bahwa kata orang yang diselamatkan dari kejahatan ini adalah mereka yang disebut dengan kata eklesia. Eklesia diambil dari bahasa Yunani, diambil dari dua kata, yaitu ek dan kaleo. Ek itu apa? Ek itu pengertiannya adalah keluar. Saudara pernah mendengar kata ekspor? Ekspor ya, exodus ya, dan sebagainya, ada kata X seperti itu. X itu artinya dikeluarkan. Kalau in itu masuk. Kalau itu keluar. Ya, nah, kaleo dalam bahasa Yunani itu diartikan dengan kata dipanggil. Dipanggil keluar, saudara. Dipanggil keluar. Dari mana? Kita kembali kepada ayat 40 itu. Angkatan yang jahat ini. Itulah eklesia. Itulah gereja, saudara. Jadi eklesia itu, saudara, adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari satu komunitas yang tidak sehat, komunitas yang penuh dengan kejahatan. Dan eklesia ini, saudara, bukan kata sifat, ya, tapi dia adalah kata benda. Dia bukan kata kerja, dia adalah kata benda. Kenapa dikatakan kata benda? Karena eklesia ini berisikan tentang orang-orang yang berkumpul dalam satu komunitas. Dan dia bukan berbicara tentang kata tempat. Saudara, kalau kita berbicara tentang kata tempat, itu kita berbicara tentang gedung, berbicara tentang ruangan. Ya, seperti ini, ruangan ini. Ini adalah kata tempat. Geraha apa ini? Damar ya, gedung damar. Tadi saya datang Bapak Ibu Saudara, saya kebingungan, muter-muter saya jadi di dalam kampus ini. Yang mana gedung damar ini begitu ya. Nah, jadi kata eklesia ini tidak menunjukkan kata tempat, tapi kata benda, yaitu orang-orang yang berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itulah eklesia. Itulah gereja. Jadi saudara, kalau Anda mendengar kata gereja, jangan kita langsung mengasumsikan kata gereja itu dengan satu nama sinode. Gereja itu tidak berbicara sinode. Tapi gereja itu berbicara tentang orang-orang percaya yang berkumpul untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu pengertian dari kata gereja, saudara. Next. Nah, oke, lanjut lagi. Mundur sedikit satu ayat. Nah, saudara, tadi kita membaca satu bagian firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara yang terkasih, siapakah yang ditinggikan oleh Allah di sini? Yaitu putranya sendiri, yaitu Kristus Tuhan, yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kritis bagi kita, loh Pak Yohan, bukankah Yesus itu Tuhan? Bukankah Kristus itu adalah Tuhan sendiri? Bukankah Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia? Kenapa Allah meninggikan dia? Kan begitu ya? Nah, tapi saudara, kita perlu melihat lebih dalam. Ada alasan yang sangat mendasar kenapa Allah begitu meninggikan Yesus. Nanti kita akan masuk sedikit ke dalam doktrin Tritunggal. Ya, next. Yang pertama, saudara, kita melihat bahwa kenapa Allah begitu meninggikan Yesus. Karena Yesus mau merendahkan hatinya untuk menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa manusia di hadapan Tuhan? Kita ini adalah orang berdosa, amin. Apakah kita layak datang kepada Tuhan? Roma pasal 3 ayat 23 sudah jelas menegaskan bahwa semua manusia di dalam dunia ini tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Allah. Tapi ada tapinya, saudara. Ada satu kerinduan Allah. Bagaimana dia mau merancang satu karya keselamatan. Karena manusia itu diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan rindu, Tuhan mau menyelamatkan manusia. Firman itu datang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan apa, saudara? Apa? Kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, di luar sana banyak orang yang bersuara, berseru-seru, akulah jalan kebenaran. Aku kebenaran, ikut dengan aku. Ayo ikut dengan aku. Banyak orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Karena hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu melalui firman Allah yang menjadi manusia itu. Yesus sendiri berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tapi di luar sana banyak orang yang berseru-seru demikian, dengan menawarkan berbagai macam kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia diberikan. Oh, tidak apa-apa saudara, yang penting kau percaya saja, dosamu pasti diampuni. Udah nikmati saja kenikmatan dunia ini, apalagi kamu masih muda. Jangan sia-siakan masa mudamu, nikmati masa mudamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hati-hati. Di luar sana banyak pengajaran demikian. Beberapa bulan yang lalu, Indonesia khususnya kekristenan sempat digoncang dengan satu ajaran Kristen progresif. Masih ingat? Kristen progresif. Oh, Tuhan itu maha kasih. Semua orang dia selamatkan. Gak mungkinlah orang yang begitu taat beribadah di dalam keyakinan yang lain, Tuhan begitu kejam sampai dia harus masuk ke dalam neraka. Itu Kristen progresif, saudara. Dan sebenarnya Kristen progresif ini bukan muncul sekarang ini. Dari zaman Bapak Gereja itu sudah ada. Ya, sudah ada. Hanya beda bentuk kemasannya saja. Tapi sekali lagi saudara, kita lihat poin yang pertama, mengapa Allah begitu mempermuliakan Yesus? Karena dia mau merendahkan hatinya untuk menjadi sama dengan manusia. Saudara yang terkasih, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, poin pertama ini begitu mengguncang hati saya. Ketika saya membaca Yohanes 1 ayat 14 ini. Firman itu, sang firman itu, sang pikiran Allah itu, sang perkataan Allah itu mau menjadi manusia. Saya siapa? Apakah saya layak? Apakah saya terhormat di mata Tuhan? Saya orang berdosa.
Semakin saya mempelajari firman Tuhan, saya makin merasa bahwa saya orang paling berdosa. Mungkin dari antara semua orang yang berdosa ini, saya yang paling hina. Ketika saya mempersiapkan hal ini, saudara sekalian. Tapi itulah kemurahan Tuhan bagi kita. Dia mau merendahkan hatinya untuk menjadi sama dengan kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, next. Nah, saudara, tadi kita telah melihat ini ya, belum selesai ya. Yesus yang sehakikat dengan Allah mau datang ke dalam dunia untuk karya keselamatan. Inilah salah satu alasan kenapa Allah begitu meninggikan dia. Next. Yang kedua, yang pertama tadi dia mau merendahkan hatinya. Yang kedua, dia mau taat dengan kehendak Bapa. Filipi pasal 2:8 berkata demikian. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, bagi kita sebagai anak muda, perkataan taat ini gampang diucapkan tapi sulit untuk dikerjakan. Amin. Gak ada yang berani berkata amin. Tapi memang demikian, bukan? Bahkan sampai ada istilah yang kita dengar mungkin belakangan ini, saudara. Oh, peraturan itu memang dibikin untuk dilanggar. Kalau peraturan itu tidak dibikin untuk dilanggar, ngapain peraturan itu ada? Kan begitu ya. Tapi menurut Anda itu benar nggak? Kalau di dalam ilmu logika itu disebut dengan logika falasi. Logika yang salah. Ya, salah menafsirkan, salah mengejawantahkan apa yang dimasukkan dengan aturan. Tapi saudara, kita lihat, dia mau taat. Taat sampai kapan? Bahkan taat sampai mati. Saudara, coba saya ingin bertanya kepada kita yang hadir di tempat ini. Adakah dari antara kita yang hadir di sini mau mati demi temanmu? Ada? Ada. Adakah yang mau mati demi orang tuamu? Gitu ya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, adapun itu mungkin sedikit, ya, yang memang mau begitu ya. Bukan berarti tidak ada, mungkin sedikit. Tapi kebanyakan apa? Enggak ada yang mau. Kenapa? Aku masih mau hidup. Aku takut mati. Ya, bahkan Hairil Anwar berkata apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ternyata usia 40 sudah meninggal. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Filipi pasal 2:8 menyatakan dengan tegas bahwa dia mau merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati. Wow, luar biasa ayat ini, saudara. Itu alasan kenapa Allah begitu meninggikan dia. Next, yang ketiga. Nah, kita lihat saudara, Sang Bapa merancang karya penebusan dosa manusia. Rancangan itu ada di dalam pikiran Bapa. Karena dia melihat bahwa manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah itu telah jatuh ke dalam dosa. Sang imago Dei itu telah jatuh ke dalam dosa. Manusia ketika diciptakan dari debu tanah, Tuhan Allah menghembuskan rohnya ke dalam tubuh manusia itu dan manusia itu hidup. Tapi manusia itu kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan firman itu, sang firman itu datang dan berinkarnasi menjadi sang putra Allah. Yang kita kenal dengan siapa? Kristus Yesus. Ya, ke dalam dunia ini dan dia mau mati demi kita. Kita bisa melihat ini saudara di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2, Yohanes pasal 1, 5 ayat 9 dan 14. Ini saudara merupakan satu kemurahan Tuhan bagi kita dan bagaimana Kristus ditinggikan. Ya, next saudara. Nah, itulah sebagaimana Yesus dipermuliakan oleh Sang Bapa. Ya, Kristus dipermuliakan oleh Sang Bapa. Next. Nah, sekarang yang menjadi aplikasi bagi kita. Bagaimana caranya kita sebagai gereja Tuhan mempermuliakan Yesus, Sang Putra Allah itu, agar kita bisa teguh dan kuat. Saudara, tadi di awal saya memulai dengan satu pengantar.
tentang gereja. Saudara yang berkumpul di tempat ini, kalian ini semua adalah gereja. Ingat sekali lagi, gereja bukan kata tempat, gereja bukan kata kerja, gereja bukan kata sifat, tapi gereja itu adalah kata benda. Benda apa? Yaitu berbentuk orang, manusia. Dan kalian semua adalah eklesia. Kalian semua adalah gereja. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita mempermuliakan Kristus, Sang Putra Allah itu, agar kita bisa tetap kuat dan teguh di dalam Dia, sesuai dengan tema kita hari ini. Pertama, saudara, kita melihat, next slide. Nah, ini. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Selalu belajar untuk rendah hati. Sekali lagi dengan tegas, 1, 2, 3. Selalu belajar untuk rendah hati. Selalu belajar untuk rendah hati. Pak Pendeta Yohan, saya sudah belajar rendah hati. Saya sudah belajar rendah hati. Buktinya apa? Saya datang pagi-pagi dari penyambut. Saya datang pagi-pagi di tempat ini mempersiapkan ruangan. Amin. Itu rendah hati. Tapi ada satu lagi kerendahan hati yang penting bagi kita, yaitu rendah hati untuk mau berkorban, mau melayani tanpa batas, kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Saudara, kita tidak bisa melakukan kasih tanpa syarat kepada sesama kita kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Ini penting, rendah hati. Humble. Di tanah Sunda ini banyak humble. Humble terasi, humble goa. Oh, itu sambal ya. Beda. Ya. Oke, saudara, ya. Kita harus selalu belajar untuk memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati kita bisa melakukan pelayanan. Karena dengan kerendahan hati kita bisa memberikan kasih tanpa syarat itu. Kristus sudah memberikan kasih tanpa syarat. Amin. Sekarang waktunya kita memberikan kasih kita juga tanpa syarat. Bukan hanya kepada pelayanan kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Karena itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah sesama manusia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, next slide. Ya. Yang kedua adalah taatlah dengan otoritas firman Allah. Nah, tadi kita ada membahas ya tentang kata ketaatan ya. Taat itu mudah nggak, saudara? Sekali lagi saya mau katakan bahwa taat itu nggak mudah. Taat itu gampang untuk diucapkan, gampang untuk diajarkan, gampang untuk diarahkan. Tapi ketika disuruh melakukan ini, no, sulit. Apakah Anda setuju? Kita bisa melakukan ketaatan itu, saudara, kalau kita telah melampaui poin yang pertama. Poin pertama tadi apa? Rendah hati. Betul sekali. Ketika kita telah memiliki kerendahan hati, melakukan ketaatan ini akan mampu kita kerjakan. Salah satu bentuk ketaatan kita apa, saudara? Mengampuni. Mengampuni mudah? Mengampuni itu tidak mudah. Memaafkan gampang? Memaafkan gampang. Saya kemarin ada bertemu dengan satu orang pendeta senior. Pendeta senior ini yang mengalami satu trauma, ya, trauma masa lalu karena perlakuan oknum-oknum yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kepada dia. Lalu dia berkata kepada saya begini, pendeta, saya memang sering berkhotbah tentang pengampunan. Tapi saya ketika berhadapan dengan situasi seperti ini, saya bisa memaafkan. Tapi kalau mengampuni, saya harus berdoa dulu. Saudara, apa beda mengampuni dengan memaafkan? Memaafkan gampang. Oh, maaf ya. Yaudah, maafin aja. Tapi masih diingat nggak kesalahannya? Kelemahan manusia adalah kita lebih banyak mengingat kesalahan orang daripada kebaikan orang. Betul? Kita lebih banyak mengingat kesalahan orang. Tapi disinilah kita sebagai orang percaya, kita harus taat dengan otoritas firman Allah. Saya juga berusaha. Saya bukan manusia super. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, dia gitu ya, super Yohan gitu. Enggak gitu juga ceritanya. Agak lebay gitu ya.
Tapi kita semua berproses, kita semua berjuang, kita semua berusaha bersama-sama. Edwin Louis Cole berkata, Ed Cole ini dia adalah seorang bapak pergerakan kebangunan rohani khusus untuk kaum pria. Kalau bapak-bapak yang hadir di tempat ini pernah mendengar Camp Pria Sejati CMN, ya, dia adalah pelopornya. Kalau di Indonesia ini dia bekerja sama dengan Eddie Leo, ya, Eddie Leo. Nah, dikatakan apa di sini, saudara? 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Kalau kita menimbang-nimbang, 1 ons ketaatan itu jauh lebih berharga daripada 1 ton doa. Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari miliki ketaatan dulu. Ya, sebelum kita melakukan ketaatan, rendahkan hatimu dulu, seperti Kristus merendahkan hatinya. Untuk mau datang ke dalam dunia ini, menjadi penyelamat bagi kita, menebus dosa. Terakhir, poin yang ketiga. Next slide. Nah, yang ketiga ini agak enteng ya. Hiduplah dalam kasih. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tapi itu dulu, sekarang enggak. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita mau dikuatkan, hiduplah dalam kasih. Hidup dalam kasih ini, saudara, bukan berarti kita toleransi dengan kesalahan orang. Tapi kita bisa mengerti akan kelemahan orang. Itulah yang disebut dengan kata empati. Bukan simpati. Simpati itu merek dagang satu kartu chipset. Apa? SIM card gitu ya. Oh, bukan. Itu sudah lama berlalu. Nah, saudara, kita harus memiliki empati. Suatu hari Tuhan Yesus di siang hari, ya, dia kehausan. Siang hari jam 12-an, dan dia duduk di pinggir sumur yang disebut dengan sumur Yakub. Pada saat itu tidak ada orang, dan sekonyong-konyong datang satu orang perempuan Samaria. Dan Yesus berkata kepada dia, berikanlah aku air, karena aku haus. Lalu perempuan Samaria ini berkata, mengapa engkau seorang Yahudi mau meminta air kepadaku? Aku ini kan seorang Samaria, orang yang sebenarnya dikucilkan di kalangan orang Yahudi. Saudara yang terkasih, kenapa orang Samaria, perempuan Samaria ngomong demikian? Karena memang dia adalah orang berdosa. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu dosanya dia? Dan bahkan ketika dia berkata tentang suaminya, bahkan Tuhan Yesus katakan apa? Suamimu yang sekarang itu juga bukan suamimu. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tuhan Yesus tahu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Tuhan Yesus langsung mengeluarkan satu panah serangan? Oh, kau orang berdosa, memang kau tidak layak. Enggak, saudara. Di situ kita belajar tentang satu kata empati. Tuhan Yesus bisa mengerti akan keberadaan perempuan ini, tapi tidak toleransi dengan dosa. Tidak toleransi dengan dosa. Itulah kasih. Kasih yang memiliki empati. Kasih tanpa syarat. Ketika kasih tanpa syarat ini, empati ini kita miliki, saudara, maka kita akan dikuatkan. Gereja akan dikuatkan. Mari kita lihat sebagai ayat penutup di dalam Matius pasal 22 ayat 40. Dikatakan apa? Sebab ia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap pikiranmu. Inilah hukum yang pertama dan yang terbesar. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum dari para nabi, kitab para nabi. Saudara yang terkasih, ini adalah perkataan tentang hukum kasih. Kasihilah sesamamu dengan sepenuh hati. Kalau kita mampu mengasihi saudara,
Saya percaya hari Minggu depan atau 2 minggu yang akan datang, ini semuanya penuh. Amin. Ini semuanya penuh. Kenapa? Karena ada komunitas saling mengasihi di tempat ini. Bukan komunitas yang datang ke tempat ini hanya melaksanakan satu rutinitas hari Minggu, yaitu ibadah. Tapi memang komunitas kita ini adalah komunitas saling mengasihi. Itulah gereja. Gereja bukan tempat kita mempraktikkan kasih dengan syarat, dengan birokrasi. Tapi memang gereja itu adalah komunitas di mana kita mempraktikkan kasih dengan sepenuh hati dan tanpa syarat. Itulah kunci di mana gereja Tuhan dikuatkan. Dan itu jugalah cara bagaimana kita mempermuliakan Kristus, bukan mempermalukan Kristus. Mari saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita lakukan firman Tuhan ini, agar nama Tuhan kita permuliakan, kita agungkan, dan banyak orang dapat kita berkati. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya, dan biarlah nama Tuhan sekali lagi dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Dia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, perkataan-Mu yang telah kami dengarkan. Hari ini kami belajar satu hal, ya Tuhan, yaitu kami belajar tentang sosok Engkau, Sang Putra Allah yang menjadi manusia, yang Engkau permuliakan. Ya Tuhan, biarlah kami saat ini yang telah mendengarkan firman-Mu, kami pun bersama-sama dapat belajar dari sosok Kristus, yang mau merendahkan hati, mau taat dan hidup di dalam kasih. Tuhan, tolong kami, karena kami orang berdosa yang penuh dengan kelemahan. Mampukan kami untuk melakukan semua yang Kau perintahkan, agar hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat dan menceritakan Kristus Sang Putra Allah melalui kesaksian kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan. Firman-Mu telah kami dengarkan, biar saat ini Roh Kudus Tuhan yang menyempurnakan itu semua. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Allah yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Shalom buat kita semua. Sebenarnya ini sangat mendadak ya. Jadi belum ada persiapan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena untuk menyaksikan kebaikan Tuhan itu gak cukup dengan kata-kata. Benar gak? Jadi saya juga bingung ini mau mulai dari mana. Jadi memang dalam minggu ini saya lagi mengalami pergumulan yang cukup mengguncang saya, yaitu masalah di dalam keluarga. Tapi pastinya kita tahu ya, up down di dalam keluarga itu pasti ada. Tapi yang saat ini cukup mengguncang saya dan buat saya sangat patah gitu. Dan membuat saya terganggu fokusnya. Salah satunya di ibadah ini, saya adalah koordinator lapangan buat ibadah PMK UPKAS, tapi di situ juga membuat saya jadi kurang profesional untuk koordinasi lapangan ini. Jadi beberapa hari yang lalu, abang saya nelfon ke saya, tapi dengan emosi. Dia bilang, dia tiba-tiba transfer uang, tapi bukan maksud baik, tapi bilang, ini kasih semua uangnya sama kakakmu itu, katanya gitu. Nggak tahu diri, katanya gitu. Jadi aku punya abang dan kakak yang udah sama-sama kerja, dan mereka ini agak sulit akur karena emosinya sama-sama tinggi, gitu. Nah, jadi saya nggak tahu apa yang terjadi. Di situ saya baru pulang main, tapi HP saya ketinggalan. Ternyata ada di media sosial karena saya mempermalukan abang saya dengan pasangannya. Abang saya ini punya pasangan yang beda agama, dan itu udah berjalan 5 tahun. Dan itu sangat
masih dalam pergumulan dalam keluarga. Apalagi abang saya adalah anak pertama. Nah, di beberapa tahun yang berjalan ini, abang saya begitu menyusahkan orang tua menurut kakak saya. Karena di situ setelah abang saya menelpon itu, dia meminta saya untuk menasihati kakak saya. Terus saya komunikasi dengan kakak saya, terus saya bilang, ini tindakan yang salah. Sekalipun memang abang salah dan pasangannya salah, kita nggak bisa judge, kita nggak bisa bully di media sosial. Terus kakak saya membantah saya, kamu lebih pilih bully cewek ini sama abangmu atau orang tuamu mati menderita kan? Karena perbuatan abangmu. Karena 3 tahun lagi mereka akan tertawa atas keluarga kita, kata gitu. Terus saya anak ketiga di rumah, dan yang selalu bersama saya itu anak pertama dan anak kedua. Jadi saya juga, perkataan saya belum terlalu didengarkan di rumah. Jadi yang bakal melanjutkan apa yang ada di rumah itu pasti mereka berdua gitu. Dan ujungnya juga masalahnya ke ekonomi, di mana saya semakin terguncang karena saya juga masih dalam pendidikan dan bakal melanjutkan magang, dan beberapa plan sudah saya tetapkan. Saya merasa gak bakal bisa lanjutin dan saya mau pulang gitu. Karena 1 bulan yang lalu juga ada masalah besar dalam keluarga, sampai itu semua apa yang ada di rumah itu udah hancur gitu. Terus kemarin setelah kejadian itu, saya udah nelpon abang, nelpon kakak, tapi mereka tetap yang paling tinggi ganda mereka adalah egoisnya. Terus saya berdoa, saya minta belas kasihan Tuhan. Saya nggak tahu harus cerita ke siapa. Saya belum punya teman yang dekat untuk cerita masalah yang inti seperti ini. Saya berdoa, saya hanya bisa mengadu sama Tuhan karena gak ada tempat saya untuk berharap lagi selain Tuhan Yesus gitu. Terus setelah saya worship, saya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Dan kemarin saya ikut doa pengurapan, kan saat ini lagi ada doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, saya ikut. Terus dalam penyembahan saya hanya mengucap, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Karena saya nggak mau terus meminta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan kenapa biarkan ini terjadi gitu. Sedangkan keluarga saya nggak taat beribadah, apalagi saya sendiri mungkin masih banyak pelanggaran, masih sering jatuh bangun dalam mengikut Tuhan. Jadi saya minta, Tuhan hanya belas kasihan-Mu saja yang kuharapkan. Dan dalam worship itu juga ada yang mungkin teman-teman tahu semua lagu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku. Saya percaya gak suatu kebetulan Tuhan memberi keadaan seperti ini. Tuhan sedang membentuk saya, sebagaimana Tuhan menyatakan kepada Paulus, di saat kamu lemah, disitulah kuasaku sempurna. Dimana dalam kelemahan saya bisa melihat segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Bukan suatu kebetulan. Tuhan izinkan segala pencobaan itu datang untuk membentuk saya sampai saat ini. Saya bisa kuat, saya bisa menceritakan kebaikan Tuhan, saya bisa bersaksi tentang pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Jadi buat teman-teman semua, mungkin ada masalah atau pergumulan yang lebih berat dari yang saya alami, pastinya ada. Tapi jangan putus asa teman-teman. Ketika gak ada tempat kita buat cerita, ketika tidak ada satu titik pun buat berharap, Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus gak pernah ninggalin kita sekalipun. Terpuji nama Tuhan. Amin.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Kak Yola yang boleh membagikan kesaksiannya dan bisa segera selesai dan kiranya dapat kita gunakan untuk meneguhkan pertumbuhan iman kita. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidup. Berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kau boleh kasih. Berkat Tuhan mari hiduplah kau kan kamu boleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hiduplah kau niscaya kamu boleh kasihnya. Ada kabar membuat kau benar, salibkan kopiku bertanda. Hitunglah berkatnya pasti kau dengar, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah kau kan kamu boleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hiduplah kau niscaya kamu boleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hiduplah kau kan kamu boleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hiduplah kau niscaya kamu boleh kasihnya. Niscaya kamu boleh kasihnya. Niscaya kamu boleh kasihnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta PMK pada minggu ini. Untuk petugas dipersilahkan. Shalom semuanya. Shalom. Di sini aku akan membacakan warta jemaat Minggu 1 Juni 2025. Pada hari ini, Minggu tanggal 1 Juni 2025, kita mengadakan ibadah Minggu dengan tema Kristus dimuliakan, gereja dikuatkan, yang diambil dari Filipi 2 ayat 9. Dan pada minggu ini, jumlah jemaat PMK TLU berjumlah 85 orang. Tepuk tangan dong. Tuhan. Selanjutnya, mulai minggu depan tanggal 8 Juni 2025, ibadah minggu PMK Telkom ditiadakan dan akan diadakan kembali pada bulan September. Jadi, bagi teman-teman bisa beribadah di gerejanya masing-masing. Kemudian, bagi jemaat yang belum absensi, kami tidak akan menampilkan QR code-nya, melainkan QR code akan ditampilkan setelah ibadah selesai. Bagi yang mengambil mata kuliah agama, wajib mengikuti ibadah minggu sebagai syarat absensi kehadiran. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2025 jam 17.30 sampai selesai, PMK EBKS mengadakan ibadah sharing session dengan tema God First, Love Next, diambil dari Matius 6 ayat 33, Amsal 4 ayat 23, dan 2 Korintus 6 ayat 14. Untuk tempatnya menyusul dan dikabari melalui grup dan Instagram PMK. Dengan sukacita kami mengundang teman-teman untuk hadir dan meramaikan acara ini. Pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 jam 7.00 sampai selesai, PMK Telkom University mengadakan kunjungan kasih ke Panti Asuhan Rumah Kasih Karunia. Bagi teman-teman yang berkenan ingin berdonasi baju, alat tulis, mainan,
maupun uang bisa dilihat di poster open donasi kunjungan kasih yang ada di layar. Selanjutnya, warta keuangan akan ditampilkan di slide. Oke, untuk warta keuangan saldo per tanggal 25 Mei 2025 itu ada Rp3.780.288. Untuk total pemasukan ada 637.500 dan pengeluaran kita ada 345.000. Jadi sisa saldo kita ada 292.500. Jadi total keseluruhan keuangan kita ada Rp4.072.788. Demikian warta PMK Telkom University. Terima kasih. Shalom. Shalom. Saya sedikit sharing ya terkait dengan ibadah kita. Kita kurang lebih 1 tahun beribadah di tempat ini dan kampus mengevaluasi. Jadi kemungkinan kita ibadah di tempat ini hanya boleh 1 bulan 1 kali di tempat ini. Untuk berikutnya mungkin lagi diusahakan di tempat lain. Nah, itu butuh kerendahan hati kita untuk sama-sama berdoa menyikapi masalah itu. Kita mohon belas kasihan Tuhan dan mari kita tunjukkan perhatian kita gitu ya untuk ibadah ini. Karena kalau misalnya yang dilihat kampus sedikit, ya untuk apa memakai ruangan sebesar ini? Itu. Jadi kalau kita semakin sedikit, kita semakin tidak diizinkan di tempat ini. Itu mungkin minta tolong kita semua berdoa terkait dengan hal ini. Semoga semester depan mungkin kalau makin banyak orang beribadah, maka Tuhan berbelas kasihan dan kiranya Tuhan memberi tempat yang lebih baik. Itu dari pembina. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini lagi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Rumah Kita. Dari beragam suku dan gereja,
harap dan cinta kita, dan berjuang sampai akhir misi. Dalam doa dan air mata, oh isi di rumah kita bersama, kita berkumpul bersama, kita berjuang. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Kristus. Terima kasih untuk tangan-tangan yang telah memberi. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan menolong kami memakai kembali persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan dengarkanlah kami ketika kami bersama mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa Surgawi dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.